Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tansri Syafi'i dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7. Nah, kali ini kita masih akan membahas tentang teks prosedur, tapi dari sisi struktur dan cara penyajian. Jadi KD yang akan kita capai adalah menelaah tentang struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur KD 3.6 dan 4.6, yaitu menyajikan teks prosedur. Baik, mari kita sama-sama simak penjelasan dari Bapak. Yang pertama, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur, kalau kalian ingat di video yang lalu sudah dijelaskan kalau teks prosedur itu terdiri atas 3 jenis, yaitu cara membuat, cara melakukan, dan cara menggunakan. Dan sekarang strukturnya pun ada 3. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, tentang struktur teks prosedur, cara menggunakan sesuatu. Struktur yang pertama adalah harus terdapat tujuan. Jadi di teks ini ada tujuannya, berisi hal yang digunakan. Kita tulis di sini hal yang digunakannya apa. Lalu paparan singkatnya. Paparan singkatnya ini tentang objek atau alat atau sesuatu yang digunakan. Contoh kalimatnya misalnya, kali ini kita akan menulis langkah menggunakan kamera. Jadi tulis kalimatnya, kita akan menggunakan, atau kita tulis langkah menggunakan kamera. Lalu jangan lupa tulis hal yang positif supaya si pembaca merasa, oh iya ini bagus nih. Itu contohnya dengan kata, tentunya dengan cara-cara mudah dan cepat. Jadi sebelum si pembaca habis selesai membaca, ada kata mudah dan cepat, maka si pembaca akan lebih tertarik untuk membaca petunjuk yang kita buat. Atau bisa juga berupa paparan singkat. Jadi kita jelaskan dulu kamera itu apa, lalu sedikit ulasan tentang kamera, baru kita masuk ke intinya kita. Kita akan membahas tentang cara menggunakan kamera, tentunya dengan cara-cara yang mudah, simple, dan singkat. Nah, itu adalah struktur tujuan. Lalu struktur yang kedua yaitu langkah-langkah. Jadi struktur ini berisi urutan atau susunan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kita ketika kita menggunakan alat tersebut. Nah, ini bisa menggunakan kata perintah atau larangan atau saran. Jadi kalian bisa menggunakan kata-kata seperti itu atau kalimat-kalimat seperti itu supaya jelas. Dan juga perhatikan ada batasannya, lalu ada perintahnya. Harus jelas, jangan sampai ambigu atau membuat makna ganda. Lalu struktur yang ketiga dari prosedur menggunakan sesuatu adalah penutup. Jadi berisi kesimpulan dari prosedur yang sudah kita lakukan dari pertama. Nah, penutup ini juga bisa berupa kalimat yang bernada positif. Misalnya, mudah bukan cara menggunakannya? Selamat mencoba. Hanya itu pun bisa disebut sebagai kalimat penutup. Jadi tidak perlu terlalu panjang, atau kalau mau kalimatnya lebih panjang boleh. Yang penting catatannya adalah harus bernilai positif dan memotivasi.
supaya si pembaca ketika melihat isi penutupnya menjadi oh iya memang mudah, oh iya ini memang caranya sangat simpel, hemat waktu dan sangat mudah, seperti itu. Jadi ini adalah struktur prosedur cara menggunakan sesuatu. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur prosedur yang kedua, yaitu prosedur melakukan sesuatu. Nah, tadi sudah menggunakan sesuatu, sekarang melakukan sesuatu. Strukturnya sama ya. Pertama harus ditulis tujuannya terlebih dahulu. Nah, tujuan itu kan tadi berisi pengantar atau bisa juga berisi informasi tentang apa. Akan kita tunjukkan cara melakukannya. Misalnya tadi kita mau melakukan cuci tangan, berarti ditunjukkan dulu nih cuci tangan adalah, atau bisa juga kita buat pengertian dari cuci tangan adalah gitu ya. Lalu kita tulis mengapa kita harus mencuci tangan gitu. Pokoknya tentang pengantar petunjuk yang akan kita lakukan itu adalah struktur tujuan. Struktur yang kedua dari prosedur melakukan sesuatu adalah langkah-langkah ya. Sama berisi urutan-urutan kegiatan yang harus dilakukan. Urutan atau susunan dari proses yang dilakukan sama kita. Misalnya tadi kan cuci tangan nih, berarti kita harus apa dulu? Kita harus menyiapkan tangan kita, lalu kita membasahi tangan kita, kemudian apa gitu seterusnya. Jadi urutan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita melakukan sesuatu. Baik, selanjutnya sama seperti struktur teks prosedur menggunakan sesuatu, teks prosedur melakukan sesuatu juga terdiri atas 3 struktur ya. Yang ketiganya sama berupa penutup. Nah, ini pun sama penjelasannya, berisi kesimpulan atau berisi kalimat yang berupa motivasi atau hal positif. Jadi sama seperti tadi struktur yang menggunakan sesuatu. Baiklah, kita masuk ke struktur prosedur membuat sesuatu. Ini struktur yang ketiga ya dari jenis teks prosedur. Yang pertama tujuan, tetap ada tujuan. Jadi setelah kita perhatikan dari ketiga jenis teks prosedur, pasti semuanya memiliki tujuan. Nah, tujuan ini berisi informasi sama berisi informasi tentang apa yang akan kita buat. Kalau tadi yang akan kita lakukan, yang akan kita gunakan. Nah, sekarang yang akan kita buat apa? Lalu bisa juga berisi pengantar tentang apa yang akan kita buat. Misalnya kita mau membuat nasi goreng, berarti kita akan beritahu nih, hari ini kita akan membuat nasi goreng. Nasi goreng itu apa? Nasi goreng itu adalah ini. Nasi goreng adalah makanan khas yang biasanya dimakan pada pagi hari atau pada saat malam hari. Lalu dikasih tahu sedikit tentang apa itu biasanya nasi goreng berada di mana. Terus mengapa kita memberitahu petunjuk untuk membuat nasi goreng gitu. Paham ya? Setelah itu sudah kita informasikan, berarti kita masuk ke tahap kedua dari struktur teks prosedur membuat sesuatu. Oke, yang kedua dari membuat sesuatu strukturnya adalah alat dan bahan. Ini yang membedakannya.
Kalau tadi melakukan sama menggunakan tidak ada alat dan bahan, langsung langkah-langkah. Kalau membuat sesuatu ada alat dan bahan. Karena kita mau membuat, berarti kita membutuhkan alatnya, membutuhkan bahan-bahannya. Nah, ini alat dan bahan ini biasanya berisi alat-alat dan bahan-bahan yang kita gunakan. Catatannya adalah alat dan bahan yang digunakan harus sesuai, harus lengkap. Benar-benar itu memang yang kita gunakan alatnya. Itu memang bahan yang kita gunakan, yang kita pakai gitu. Lalu ukuran juga harus sesuai. Jadi ukurannya juga harus sama. Jangan cuma menyebutkan, misalnya kita mau membuat nasi goreng, siapkan nasinya segimana, ya kan? Ada yang mengambil langsung sepiring penuh, ada yang cuma sesuai ukurannya dia gitu. Jadi harus pas takarannya, garamnya, kecapnya, telurnya, bawangnya, dan minyaknya. Jadi semua harus sesuai sama yang kita pakai. Ukurannya harus akurat. Selanjutnya, struktur yang ketiga dari membuat sesuatu adalah langkah-langkah. Jadi baru langkah-langkah di yang ketiga. Oke. Sama isinya, berisi urutan kegiatan langkah-langkah yang dilakukan saat membuat sesuatu. Oke. Urutannya dari awal sampai akhir dan harus urut. Jadi apa saja yang harus kita lakukan dari awal sampai jadi sesuatu yang kita buat. Baiklah, kita sudah membicarakan 3 struktur teks prosedur ya, 3 jenis struktur teks prosedur. Kalau kita review, kita ulangi. Yang pertama tadi kita membahas tentang struktur menggunakan sesuatu. Strukturnya terdiri atas tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Lalu selanjutnya kita juga membahas struktur teks prosedur melakukan sesuatu. Strukturnya adalah tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Antara struktur prosedur menggunakan dan melakukan mempunyai struktur yang sama, hanya terdiri atas 3. Oke. Tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Selanjutnya ada teks prosedur membuat sesuatu. Nah, ini strukturnya ada 4. Yang pertama, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan terakhir penutup. Itu adalah struktur teks prosedur. Jadi kalian harus paham, harus tahu, oh iya ini ada 3 nih langkahnya. Ada 3 nih strukturnya, tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Berarti prosedur ini kalau dia berisi ada sesuatu yang digunakan, berarti itu adalah prosedur menggunakan sesuatu. Tapi kalau ada hal yang harus kita lakukan, berarti itu adalah prosedur melakukan sesuatu. Tapi kalau dia membuat sesuatu, jelas terlihat beda. Ada alat dan bahan di situ. Berarti langsung bisa kita jawab, ini adalah proses prosedur membuat sesuatu karena ada alat dan bahannya di dalam strukturnya. Jelas ya? Oke, semoga dapat dipahami. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu aspek kebahasaan dalam teks prosedur, sebelum kita melihat aspek kebahasaan teks prosedur, mari kita latihan dulu menelaah struktur teks prosedur ini. Coba kalian baca dulu atau kalian bisa lihat di buku paket halaman 85
Selamat membaca. Setelah kalian membaca, mari kita lihat lagi dan baca lagi telaah strukturnya. Nah, ini adalah contoh telaah strukturnya. Jadi nanti kalian juga mengerjakan seperti ini nih. Dilihat nama strukturnya, tujuannya ini ada di paragraf pertama. Lalu kalian juga sebutkan alasannya. Di sini alasannya adalah karena berupa pengantar atau penjelasan awal. Tulis juga langkah-langkahnya. Cukup tulis satu langkah saja dan cukup tulis di situ ada berapa langkah. Buktinya cukup tulis satu langkahnya. Lalu berikan alasannya. Penutup juga demikian. Tulis kalimat penutupnya lalu berikan alasannya. Setelah kalian melihat contoh cara mengerjakannya, kalian bisa mengerjakannya sendiri. Telaah strukturnya dengan membaca buku paket halaman 95, lalu ditelaah, kerjakan seperti contoh dan kerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran tentang struktur teks prosedur hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.